Adapun kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu sosialisasi dari kesehatan tentang pencegahan kanker. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, perlu apresiasi balik setiap amal yang baik-baik dari ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kami tidak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Allah Akbar, maka ia akan tertolak. Oleh sebab itu, untuk memulai acara sosialisasi pada pagi hari ini, maka baiknya kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja ke acara inti, yaitu sosialisasi dari kesehatan tentang pencegahan kanker. Kepada Ibu, teman-teman kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di sekolah yang sama-sama kita cintai ini. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah yang hadir pada hari ini beserta jajarannya, dan yang saya sayangi Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Indah Rahma Putri yang ditugaskan dari tim kesehatan Yayasan Pencegahan Kanker Nusantara, yang mana tujuan dari yayasan kami adalah dalam membantu program pemerintah untuk mengedukasi masyarakat mengingat tingkat kanker sudah semakin meningkat di Indonesia. Untuk tujuan utama dari yayasan kami adalah yang pertama, memberikan informasi kepada masyarakat sedini mungkin secara langsung tentang pengertian dari kanker. Yang kedua, mengenali secara dini gejala dari kanker prostat, kanker rahim, dan juga kanker payudara. Dan yang ketiga, cara sehat dan hemat untuk terhindar dari yang namanya kanker. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita lanjut materi, di sini ada slogan apa itu kanker. Kira-kira ada yang tahu Pak Bu apa yang disebut dengan kanker? Ada yang tahu Ibu? Apa tadi Bu kantong kering Ibu? Kantong kering. Yang kantong kering tadi ya Bu ya. Kantong kering Bu. Kantong kering. Kantong kering ya Pak ya. Nah, sekilas kanker tadi bisa digunakan kantong kering. Karena apa? Karena mengingat biaya pengobatan dari kanker ini mahal Bapak Ibu. Bisa ratusan juta bahkan miliar sekalipun Bapak Ibu. Jadi baik itu pengusaha, pejabat, bahkan artis sekalipun, kalau sudah terserang yang namanya kanker tadi, otomatis kantongnya jadi kering Bapak Ibu, menipis satu-satunya ya Pak Bu ya. Namun kita lihat Bapak Ibu, kalau secara medis kanker itu apa? Ini dia Bapak Ibu, kanker merupakan suatu perubahan sel normal menjadi tidak normal atau disebut dengan abnormal. Dan perlu diketahui Bapak Ibu ya, kanker ini berawal dari yang namanya tumor. Tumor itu ada dua jenisnya Bapak Ibu, ada tumor jinak dan ada tumor ganas. Kita lihat dulu ya Pak Bu ya, tumor jinak itu bagaimana dia. Ini dia tumor jinak Bapak Ibu. Tumor jinak itu pertumbuhannya lambat, tapi tidak segera ditangani dan diatasi ya Pak Bu ya, itu akan jadi ganas. Kalau sudah ganas itu akan berubah jadi yang namanya kanker tadi Bapak Ibu. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, sel kanker ini bisa berpindah ke bagian tubuh lain melalui pembuluh darah atau disebut dengan metastasis Bapak Ibu. Ini dia Bapak Ibu, tumor bisa tumbuh di mana saja. Bisa tumbuh di bagian punggungnya, bisa tumbuh di bagian kaki dan tangannya, bisa tumbuh di bagian leher dan bahunya, bahkan tumor bisa tumbuh di tempat yang berbahaya seperti pada mata. Ini adalah limfoma, ini proses operasi, dan ini tumor yang berhasil diangkat. Baik Bapak Ibu, kita kenali dulu ya Pak Bu ya, faktor pemicu dari kanker. Kira-kira ada yang tahu Bapak Ibu di sini apa ada faktor pemicu dari kanker Bapak Ibu? Makanan ya Bu ya, ada lagi Pak?
ya Bu ya, handphonenya ya Bu ya. Nah kita mau tanya dulu sama ibu-ibu di sini. Pernah tidak ibu-ibu menelpon lebih dari 35 menit telinganya terasa panas? Pernah ya Bu ya? Itu adalah radiasi dari HP atau handphone tadi. Apalagi kalau bapak dan ibunya di sini menelpon handphone tadi sambil dicas atau dimainkan sambil dicas. Itu tidak boleh bapak ibu. Karena apa? Karena radiasi yang ditimbulkan 1000 kali lipat lebih berbahaya daripada penggunaan handphone biasanya. Kalau bapak ibu membiasakan hal seperti ini, 5-10 tahun akan datang berisiko penyakit kanker otak. Dimohon ya Bu ya, bijak dalam menggunakan handphone tadi. Biasanya anak-anak dijari sekali menggunakan handphone sampai di charger. Itu tidak boleh ya Bu ya, mohon bijak lagi menggunakan handphone tadi. Kemudian makanan tidak, makanan dan minuman yang mengandung zat karsinogen. Di sini adalah contohnya formalin, borak dan juga pewarna makanan. Kira-kira kalau formalin biasanya digunakan untuk apa Ibu? Pak? Pengait-ngait ya Bu ya. Namun ini hati-hati pada ibu bapaknya, ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang biasanya mencampurkan ke dalam bentuk makanan instan dan kaleng. Hati-hati dari bapak ibu yang menjadi makanan tadi. Dan kemarin kedua borak bahan penyanyal Ibu. Biasa kita beli mana kira-kira ibu bapak? Bakso ya Bu ya, bakso, sosis, tahu, mie. Hati-hati Ibu dalam menjadi makanan tadi. Dan kemarin tidak pewarna makanan. Nah ini yang paling sering kita temui di jajanan anak-anak bapak ibu. Yang mana kalau bapak ibu punya jajanan berwarna dan nempel di tangan kita. Kenapa keluar seperti itu bapak ibu? Pernah ya Bu ya? Dari malahan ya Bu ya? Jadi di sini kalau ada bapak ibunya punya anak mungkin boleh dibekali makanan yang kita buat sendiri nantinya di rumah. Kemudian selanjutnya cara pengolahan dan penyajian makanan yang salah. Nah di sini yang dibekali sama bapak ibunya. Biasanya bapak ibu di sini memasak nasi menggunakan apa bapak ibu? Magical ya bukan. Nah ini magical tadi dikelola 24 jam non-stop selama nasi masih ada. Benar tidak bapak ibu? Ada yang dicabut ya Bu ya, ada yang dikelola selama 24 jam non-stop. Nah pernah tidak bapak ibu menemukan nasi yang sudah kuning tapi tidak terasa basi? Pernah? Kemudian diapakan Ibu? Dimakan. Ada yang bawa nasi goreng nih biasanya Ibu. Nasi goreng
Nah, untuk ibu-ibu yang juga kalau ada yang sudah menikah, kalau bapaknya minta kasih aja ya Bu ya, ketika saya bapaknya kena kanker prostat nantinya. Karena kita informasikan ibu bapak ya, laki-laki itu semakin bertambah usia, hasratnya semakin meningkat. Beda dengan kita yang perempuan ya Bu ya, semakin bertambah usia itu hasrat kita menurun. Itu beda dengan laki-laki. Kemudian kita lanjut masuk ya. Gejala waktu kena kanker prostat yang pertama, susah buang air kecil atau terlalu sering buang air kecil. Saat buang air kecil terasa sakit dan tidak luka atau masih menetes-netes, tidak lega, pipis seperti itu. Yang kedua, sering sakit di bawah perut seperti turun perut, sakit di bawah pahanya atau kejelaman hidungnya. Dan yang ketiga, ada daerah bercampur air seni atau disebut dengan hematuria. Jadi jika ada tiga gejala yang sama pada bapaknya yang paling mohon melakukan pemeriksaan ke rumah sakit sesegera mungkin, jangan ditunda-tunda. Nah, ini dia kanker prostat bapak dan ibu. Kalau kanker prostat itu stadium 1 dan 2 itu masih bisa dicegah bapak ibu, tapi kalau sudah stadium 3 itu harus dilakukan operasi, dipotong dan diamputasi nantinya bapak dan ibu. Nah, kalau sudah dipotong yang ini siapa pak? Bapaknya nanti kemudian dijauhi di rumah nantinya. Nah, kita lanjut ya bu pak ya. Di sini ada slogan waspada kanker serviks. Kenapa waspada kanker serviks? Karena kanker serviks ini adalah pembunuh nomor 1 bagi kaum wanita ibu. Kita lihat ya bu ya, angkanya bagaimana. Ini dia angkanya. Setiap 2 menit minggunya 1 wanita bisa meninggal karena kanker serviks. Sedangkan setiap 1 jam di Indonesia 1 wanita bisa meninggal karena kanker serviks. Ini adalah angkanya ya bu ya. Kita lihat dulu lagi wanita yang normal. Yang mana kita bisa cenderung yang terkena kanker serviks ini tadi ibu dan bapak. Yang pertama ada di bagian leher sakitnya. Yang kedua ada di bagian endometriumnya. Dan yang ketiga ada di bagian induk telur atau ovariumnya bapak dan ibu. Kita bahas dulu yang pertama. Wanita yang beresiko tinggi terkena kanker yang ada di leher rahim atau serviks tadi. Yang pertama, wanita yang sering bergonta-ganti pasangan. Aman ibu? Yang kedua, wanita yang melakukan seks bebas atau seks di bawah usia 16 tahun atau menikah dini. Aman ibu? Aman ya bu ya. Dan yang ketiga, wanita yang tidak pernah
Kita lihat lagi ya Bu ya, bagaimana dalam mereka positif itu tentang kandang yang ada di situ kalau atau ovariumnya. Yang pertama, penggunaan alat kontrasepsi pil KB yang lebih dari 5 tahun. Yang kedua, wanita yang terus bekerja di shift malam hari. Dan yang ketiga, tubuhnya tumbuh di dalam hidung telur atau ovarium. Namanya adalah miom dan kista. Miom adalah daging tumbuh, sedangkan kista adalah cairan simpan darah dan nanah. Nah, kita lihat ya Bu ya, ini dia penderita kanker serviks yang mana kalian sudah lihat kan ya Bu ya, ini bernanah-nanah dia itu. Dan ini yang sudah berdarahnya itu. Dan ini yang sudah berjamurnya. Mohon maaf jika Bapak setelah ini lebih sensitif lagi karena kami kesehatannya Bapak Ibu ya. Dan ini wanita yang jorok sekali, yang mana tidak berganti pakai di dalamnya ya Bu ya. Nanti akan disusuhi polip. Biasanya polip itu di mana Ibu? Di hidung ya Bu ya. Namun ini tumbuh di kemaluannya yang apabila digaruk itu terasa gatal dan panas Ibu. Nah nanti akan melebar seperti gambar di samping ini. Kalau tidak lagi Ibu tangani hal seperti ini, lama-lama akan habis nantinya seperti ini. Rusak habis seperti ini. Nanti akan mungkin ibu-ibunya sendiri bikin itu sendiri. Hati-hati ibu-ibunya sendiri. Udah kita lihat ibu-ibu ya. Ini perbedaan rahim normal dan yang terkena kista. Kalau yang terkena kista itu rahimnya membuka ibu. Kita lihat pasiennya. Ini pasiennya ya Bu ya. Yang mana ibu ini badannya kurus kering, namun perutnya kecil. Namun isi dalam perutnya ini bukan anak, melainkan darah dan nanah. Dan ini proses pengangkatan kista seberat 40 kg yang dilakukan oleh dokter dalam perut pasien tadi. Dan ini dia kisahnya ya Bu ya, yang mana kisah ibu ini tidak bisa diselamatkan, sudah pecah duluan, pasiennya meninggal dunia. Nah inilah isinya darah dan nanah tadi ibu. Dan ini yang tadi ibu berapa dari suku, yang pasti yang ini kalau dibelah-belah dia semakin kecil berbelah dia akan bentuk daging-daging juga nanti. Dia daging padat seperti itu Bapak Ibu. Ini juga penderita kanker serviks yang mana ibu baju merah ini badannya kurus kering, namun badannya membuncit. Nah, gambar di samping ibu berbaju merah ini adalah orang yang sama Bapak Ibu, orang yang sama. Hanya selang 2 bulan saja dia menua dengan cepat karena sel kanker tadi menyebar dengan sangat cepat itu Bapak. Hanya dengan waktu kurang dari 2 bulan dia menua lebih cepat. Dan kita lihat ini Bapak ya, gejala kanker yang ada di rahim tadi bagaimana? Yang pertama, keputihan yang terus-menerus. Yang kedua, setelah melakukan hubungan intim, keluar cairan berwarna kecoklatan bercampur dengan darah. Dan yang ketiga, iritasi di sekitar alat kelaminnya. Jadi cara tidak yang salah satu aja pada ibu-ibunya di sini, mohon melakukan pemeriksaan ke rumah sakit, jangan ditunda-tunda ya Bu ya. Kemudian kita lihat ini cara mendeteksi kanker yang ada di rahim tadi. Ada dengan cara pap smear dan ada dengan cara implant test. Sebelumnya sudah pernah melakukan implant test ibu di sini? Belum ya Bu ya. Biasanya implant test itu program gratis dan puskesmas ibu itu. Namun kalau untuk pap smear ini itu dilakukan di rumah
Lanjut, ini gejala ini dari kanker yang ada di payudara. Ini gejalanya sama untuk ibunya, untuk bapaknya sama gejala kanker payudara ini. Yang pertama, adanya benjolan di bagian payudaranya. Yang kedua, adanya bintik-bintik dan putih-putih di kulit payudaranya. Dan yang ketiga, rasa gatal yang amat sangat di bagian kulit luar payudara dan di bagian dalam payudaranya. Jadi di sana tiga gejala yang salah satu kepada ibunya ya Bu ya, mau melakukan pemeriksaan ke rumah sakit. Dan ini pasiennya ya Bu ya, yang menderita kanker payudara, yang mana payudara ibunya sudah terasa membengkak. Saking keras dan membengkaknya, ibu ini sudah tidak bisa mengangkat tangannya lagi, ibu. Dia sudah tidak bisa mengangkat tangannya, tetapi sebagian masyarakat kalau seperti ini masih mengabaikan. Ada benjolan kecil dianggap itu biasa. Tapi kalau lama-lama diabaikan seperti ini, tidak segera dalam pengecekannya Bu ya, nanti payudaranya bisa berubah bersisi-sisi seperti ini. Tidak lagi ditangani ya Bu ya, di payudara seperti ini. Nah, ibu ini sudah melakukan operasi. Namun ternyata setelah operasi ditemukan kelenjar getah bening yang menjalar ke bagian depannya ini. Dan ini yang habis menjalar ke bagian belakangnya. Dan ini pasien laki-laki bapak yang menderita kanker payudara, sudah berdarah-darah payudara bapaknya. Dan ini pasien perempuan yang menderita kanker payudara, sudah mengeluarkan darah dan nanah juga. Dan ini yang sudah membusuk atau melebesnya. Saking busuknya ya Bu ya, ini tetangga samping rumahnya bisa mencium bau busuknya ibu dan bapak. Dan ini yang sudah dilakukan operasi. Namun perlu saya informasikan kepada ibu-ibunya di sini, operasi tidak menjamin kesembuhan secara total. Operasi hanya mengangkat dan memotong bagian yang terlihat saja, tidak mematikan sel kanker. Sel kanker tadi masih bisa berpindah ke payudara setelahnya, bahkan ke bagian tubuh lainnya ibu. Ibarat ibu mencabut rumputnya ya Bu ya, yang mana akar tadi masih tertinggal. Kemudian tubuhnya dibasahi lagi, tumbuh lagi rumputnya seperti itu juga dengan sel kanker. Dia masih bisa menyebar bahkan menjalar ke bagian tubuh lainnya, apalagi ada faktor pemicu tadi yang masuk ke dalam. Nah, itu makanya setelah operasi dokter menyarankan kemo. Kemo memang bagus, tapi kemo itu ada efek sampingnya bapak dan ibu. Yang mana kemo tadi itu bisa merusak jaringan normal di sekitar tubuh kita. Selain itu, rambut kita rontok, muka kita juga kusam. Itulah efek samping dari kemo itu. Dan ini kegiatan dari hasil kami memberikan dana bantuan kepada penderita kanker yang dikerjakan bersama Bapak Gubernur di Sumatera Barat. Dan ini juga memberikan dana bantuan kepada penderita kanker. Kemudian kita lihat ibu dan bapak cara mendeteksi kanker di payudara. Ada dengan cara mamografi dan ada dengan cara skema sadari pada pemeriksaan payudara sendiri. Sudah pernah melakukan skema sadari dan bapak? Sudah ya Bu ya, kalau ada yang belum sesuai nanti kita lakukan sama-sama di akhir ya. Namun nanti belum materi kita ya Bu ya. Nah, untuk mamografi ini, jadi itu ada alatnya ibu dan bapak. Nama alatnya adalah mammografi. Nanti akan kelihatan sel-sel seperti ini. Ada yang normal, yang tenang sel kanker baru menyebar, dan yang sebelah sana yang sel kanker sudah menyebar secara keseluruhan. Jadi ini kegiatan juga biasa kami lakukan ya Bapak. Ada di sekolah-sekolah, ada juga di puskesmas, ada juga di bank-bank, ini juga di dinas pajak, ini juga di dinas-dinas, ini bersama Ibu Powan dan Ibu Bayangkarinya, dan ini bersama Bapak TNI. Nah, di sini Bapaknya juga antusias melakukan skema sadari ya Ibu Bapak ya. Karena kanker payudara tadi Bapaknya sadar, dan dalam kita laki-laki juga bisa terserang yang namanya kanker payudara. Kemudian di sebelah jalan Bapak dan Ibu, yang mau bertanya dulu, benar tidak Bapak dan Ibu mencegah lebih baik daripada kita mengobati? Benar ya Bu ya. Maka ada dua cara pencegahan yang kalian kenali ya Ibu Bapak ya. Ada cara dari luar dan ada cara dari dalam. Untuk cara dari luarnya ada 5 poinnya. Ini boleh ibu-ibunya baca dulu dan bapaknya baca dulu. Menurut Bapak dan Ibu mana tingkatan yang paling sulit untuk dilakukan?
Yang kedua, mampu menghentikan perkembangan sel kanker. Dan yang ketiga, mematikan sel kanker sampai ke akar tanpa merusak jaringan atau sel normal di sekitar tubuh kita. Nah ini bedanya dengan kemo yang kemo tadi ada efek sampingnya, karena dia bisa merusak sel normal kita. Tapi kalau kita konsumsi yang kemo atau alam ini, dia tidak akan merusak sel normal di sekitar tubuh kita itu. Kita lihat ya ini kebutuhannya. Ada yang tahu ibunya ibu? Mungkin ibu sepakat ini semuanya ibu dan bapak? Sepakat. Nah ini bukan kuning ya bu ya. Sekilas kuning ibu kami ini adalah kepulauan. Ya kepulauan ya bu ya. Nah kepulauan ini sudah mengandung 30% zat anti kanker di dalamnya ibu. Yang mana cara pengolahannya tidak boleh salah ya bu ya. Caranya kita ambil umbinya. Setelah kita ambil umbinya, kita potong kecil-kecil. Setelah kita potong kecil-kecil, kita jemur dulu. Dijemur tidak boleh di bawah sinar matahari. Diangin-anginkan saja di suhu ruangan ibu-ibu. Setelah kering kita tunggu dan jadi bubuk. Kalau sudah jadi bubuk, kita ambil 1 sendok teh dan kita seduh dengan air panas. Ini dikonsumsi 1 kali 1 hari selama 1 tahun berturut-turut. Tidak boleh putus ya bu ya. Ulang lagi dari awal, misalnya ibu putus di hari ke-60, ibu ulang lagi dari awal. Tetapi kalau ibu dan bapak di sini berhasil rutin mengkonsumsi ini, dia bisa membentuk antibodi dari tubuh kita sebagai tubuh kita itu untuk 5 tahun ke depan dan lagi baru dikonsumsi. Seperti itu ibu. Gimana ibu? Bisa ibu? Insya Allah ya bu ya. Untuk 3 tahun ini ya takut lupa ada tumbuhan yang lebih singkat lagi waktunya. Ini dia ibu. Ada yang tahu apa ibu? Ya, karena kita lihat tadi tikus. Nah, setelah tikus ini sudah mengandung 50% zat anti kanker di dalamnya ibu dan bapak. Sudah jauh lebih banyak dari kepulauan. Namun cara pengolahannya bisa banyak sama yang ibu bapak ya. Caranya kita ambil daun dan batangnya. Setelah kita ambil daun dan batangnya, kita potong kecil-kecil. Setelah kita potong kecil-kecil, kita ambil dengan air putih selama 24 jam. Karena apa? Karena dia gatal dan batangnya tadi. Harus ambilkan kunyit selama 24 jam. Setelah itu kita keringkan. Setelah kita keringkan, kita jemur. Dan dijemur juga tidak boleh dibawa sinar matahari. Diangin-anginkan saja di suhu ruangan. Setelah tadi kita tunggu jadi bubuk. Kalau sudah jadi bubuk, kita ambil 1 sendok dan kita seduh dengan air panas. Ini dikonsumsi 1 hari selama 6 bulan berturut-turut. Tidak boleh putus ya. Kalau putus selama tidak jawab. Tapi kalau ibunya di sini berhasil mengkonsumsi rutin selama 6 bulan tadi, dia juga bisa membentuk antibodi dan imunitas bagi tubuh ibunya itu untuk 5 tahun ke depan yang lagi baru dikonsumsi. Gimana ibu? Bisa ibu teman-teman? Insya Allah ya bu ya, kalau bisa. Tapi ada kemudahan yang lebih singkat lagi waktunya ibu. Ini dia ibu. Ada tahu ibu ini apa? Jahe ibu? Nah ini nama latinnya adalah Curcuma zedonia yang biasa kami sebut adalah tepung putih ibu. Tepung putih. Tahu ya bu ya tepung putih? Bagaimana ibu? Biasanya tepung putih ini juga dengan kulit putih ya bu ya. Beda dengan kulit putih. Tepung putih ini pakai ibu. Dia pakai. Iya. Nah itu cara membedakan dengan teman-teman sebelumnya ini biasanya sering-sering mirip ya bu ya. Cara membedakan caranya di daunnya ibu, di batang daunnya. Kalau batang daunnya warna merah kemudian, itu adalah putih tadi. Dan yang dipakai ya bu ya, yang berbunga mekar merah seperti pada gambar ini. Karena yang berbunga mekar merah seperti pada gambar inilah yang mengandung 95% zat anti kanker di dalam ibu. Sudah hampir 100% ya bu ya, luar biasa.
Ini dikonsumsi 1 kali 1 hari selama 3 bulan berturut-turut, tidak boleh putus. Kamu semua dari awal. Namun kalau ibunya rutin konsumsi ini selama 3 bulan ya Bu ya, dia bisa membentuk antibodi dan imunitas bagi tubuh ibunya. Itu 8 tahun berikutnya lagi baru dikonsumsi itu. Nah, tadi kita menolak sama tadi tikus bisa mencegah dari namanya kanker dan tumor. Ternyata kebun ini sudah diteliti di dalam laboratorium oleh dokter dan apoteker. Dia selain mencegah, dia juga bisa mengobati dari namanya kanker dan tumor. Bahkan kalau ada gejala juga bisa mengepres sama dia ibu-ibu. Selain itu dia juga bisa mengobati dari berbagai macam penyakit seperti ini: asam urat, diabetes, makrofis, nyeri lambung, masalah air, keputihan, darah tinggi, sinusitis, kolesterol tinggi. Untuk orang hamil juga bisa meningkatkan imunitas bagi wanita dan pria yang sudah menikah juga bisa. Namun kalau pengobatan ini dosisnya dinaikkan jadi 3 kali 1 ya Bu ya. Misalnya kalau ada benjolan itu 3 kali 1 untuk yang tadi. Tapi kalau untuk kita pencegahan melawan diri kita untuk imun bagi tubuh kita ini 1 kali 1. Dan ini dia ibu teman-teman yang dilakukan oleh rekan tim kami ini seperti inilah berdaun dan bunganya ibu. Ini biasanya tumbuh di daerah yang ini ya Bu ya. Ini tumbuh di sawah selatan ibu. Jadi ini nomor handphone kita ibu. Kalau ada ibu ingin tanya atau konsultasi nanti seputar kanker tumor atau ada tetangga yang mungkin di sana ada kanker tumor atau bagaimana ya, boleh nanti ibu hubungi kita. Atau mungkin kalau ibu punya jalan ke Sumatera Barat dan kawanan boleh sikat di kantor pusat kami ada di Kandalas ya Bu ya. Kalau ibu memang disediakan kemudian boleh jemput di kantor pusat kami berikan secara gratis nantinya ibu. Bagaimana ibu, ada pertanyaan saat ini juga ibu? Kalau ada pertanyaan boleh silakan ditanyakan ke kita ibu. Ada ibu pertanyaan dari ibunya? Ada bapaknya yang tidak ditanyakan Pak? Boleh ibu silakan ibu. Ibu jadi bertanya ibu? Siapa? Ibu sebentar ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan terkenal dengan kanker cervix ya. Mohon maaf ini bukan hal yang yang kita kesehatan. Ketika kita sudah menjalani lupus itu kan dulu pernah melakukan vaksin, tapi setelah sudah tidak menstruasinya sudah jarang, kita patut mencari tahu bagaimana itu proses apa sudah mau akhir mau lupus atau gimana kan gitu kan. Tapi dokter mengatakan itu tidak masalah, tidak apa. Nah setelah itu kan udah nggak ada lagi kan udah bersih. Kita melakukan vaksin lagi gitu. Itu nggak bisa, nggak perlu. Jadi ya kita santai aja karena masih nggak ada apa-apa gitu. Tapi kami masih belum jawab apa ya kalau orang-orangnya sudah tidak diperkenankan vaksin seperti gitu. Terima kasih. Boleh langsung jawab ya Bu ya. Pertanyaan dari ibunya, ini ibunya sudah pernah melakukan vaksin ya Bu ya. Namun udah menopause ya Bu ya. Ibu sudah menopause atau gimana ibu? Tadi pertanyaannya ibu ulang mendengar? Sudah tidak Halangan sudah tidak banyak. jadi itu nggak ada masalah kalau nggak ada keluhan memang berjalan seperti itu. Jadi gini ya Bu ya, kalau misalnya ibu tidak ada keluhan sama kayak ibu halangan yang masih sedikit aja lagi, itu tidak masalah. Itu tidak masalah karena sudah juga mendekati misalnya usia gimana ya jalan dulu gitu ya. Tapi kalau misalnya ya Bu ya, kalau untuk anak muda ini kenapa? Tapi anak muda ini kalau belum menikah itu IPA disarankan, bukan vaksin. Kalau belum menikah nih
di mana triknya untuk keturunan saya keturunan dari ada kanker yang ada karena tim saudara kami meninggal karena kanker satu sembuh. Mungkin saya itu dikenali 5 kali kemo, tetapi sampai sekarang alhamdulillah masih sehat. Tetapi dari keluarga besar kami ini apa itu berkata dari beliau itu, jadi takut, ada rasa takut pasti gitu. Di sini yang saya tanyakan, apakah seperti makanan yang seperti dulu kayak tempe, terus jamur seperti itu, apakah makan pemicu itu karena apa itu hari-hari itu ya hari yang macam kayak itu kita konsumsi hari-hari ya Pak ya. Terus untuk saya itu akan hidup dulu meninggalnya itu akan hidup. Itu adalah beliau itu tidak berpotong sama sekali, belum pernah konsumsi sekali. Jadi keluarga besar kami itu mau sampai itu takut, mau ini serba apa ya istilahnya sama hati-hati sekali untuk apa itu mengkonsumsi mengkonsumsi tempe yang berisukan itu ya, karena ada informasi bahwa jangan sampai memakan yang ada jamurnya, itu akan memicu. Terus yang kedua, kami kemarin disarankan dari dokter dia itu minum benalu yang ada di pohon jeruk ya, pohon jeruk sama pohon teh. Di situ informasinya itu jika ini teori betul nama saya, kita tunggu kita itu ada apa itu malah di kalangan dengan saya itu saya pun mengkonsumsi seperti itu. Mungkin dikasih trik-trik dari mulai kami yang bermasyarakat ini untuk terima kasih. Pertanyaan pertama tadi ya, khusus untuk pengolahan makanan yang tempe tadi, jamur padi itu harus dihindari kata ibunya ya Bu ya. Itu dapat informasi dari mana sebetulnya Ibu? Itu kami karena mengadakan budaya tiga, jadi ada informasi dari luar gitu, karena sangat terjadi. Jadi kami karena ada beberapa apapun yang dilakukan walaupun itu yang kita Ya Bu ya, ya untuk makanan tempe atau jamur padi itu tidak berbahaya digunakan. Jadi itu apa ya Bu ya, itu tidak berbahaya. Yang cara pengolahannya yang berbahaya. Jadi kalau ibu makannya, konsumsinya itu tidak apa-apa, tapi dalam jumlah yang biasa saja ya Bu ya, dengan pemeriksaan sampai itu tidak baik. Nah, cara pengolahan ibu yang salah misalnya, takutnya ibu digoreng pakai minyak atau yang lebih dari 3 kali penggorengan lagi, atau mengolah jamur padi dibikin crispy campur kecil, campur tidak rasa, campur subuh ini dikasih ini, diolah sama dulu. Micin itu pemicu yang tadi aktif dalam tubuh kita itu. Jadi seperti itu, ibu jangan khawatir kalau itu pasti kesalahan dikonsumsi, cuma cara kita yang salah mengolahnya. Jadi nanti kalau ini digoreng ya sedikit atau bagaimana tadi tapi kalau dicampur dalam apa yang biasanya dicampur tolong gunakan seperti gula saja, garam dan tomat, jangan pakai minyak rasa karena kita sebenarnya minyak rasa itu memicu sama kata kita aktif atau berkurang. Hati-hati, jadi luar biasa
tanam kami di rumah. Nah, ini biasanya kalau lidah saran kepada ibu dan bapaknya biasanya bubuk tepung putih itu biasanya dijual di pasar tradisional. Namun takutnya tidak khawatirkan yang kalau bubuk tadi yang dijual ada campuran lain bukan mengobati malah ada sakit lainnya, atau mungkin tepung putih tadi yang dipanen bukan yang berguna merah seperti yang pada gambar ini. Berarti tidak ada cara menghilangkannya, sia-sia ibu konsumsinya nanti seperti itu. Namun ini aku ya, karena kami dari tim kesehatan Yayasan Pencegahan Kanker Nusantara, tentunya kami ada rekomendasi obatnya. Kami ada rekomendasi obat yang bagus, tetapi di sini kami tidak menjual dan membawa obatnya. Kami hanya merekomendasikannya saja. Jadi obat ini sudah diuji di dokter dan apoteker langsung di dalam laboratorium. Nama obatnya adalah Urerin. Ya ibu, nama obatnya Urerin. Sudah diuji oleh dokter dan apoteker, sudah